Halo Sobat Mimbi, selamat datang di podcast Katanya Nyatanya Gitu. Bersama saya Atika Safia. Dan kali ini Sobat Mimbi kita kedatangan narasumber yang kece badai ini Sobat Mimbi. Ada Kak Jia. Hai Tika dan Sobat Minbi. Nah Kak Jia, boleh dikenalin dong Kak Jia sekarang kesibukannya dan juga nama lengkapnya gitu Kak. Oke, boleh. Kalau nama bekennya Jia ya, tapi kalau nama lengkapnya itu ada Fajriah Hidayati. Dan sekarang sibuk sebagai fasilitator PKBI Riau, Tika. Nah kalau selain di PKBI sibuknya apa aja tuh Kak? Sok sibuk aja sih. Waduh, Sobat Mimbi penasaran nih ya sok sibuknya apa tuh Kak? Oke, Sobat Minbi, karena sehari-hari juga sekarang udah nggak berkuliah lagi, jadi dia tuh bekerja di salah satu stasiun radio. Oh, Sobat Minbi, bisa nih yang mau lamar-lamar bisa ya Kak? Waduh, Aduh, buka loker dong Jia ya. iya tuh. Nah langsung aja nih Kak Jia, Atika mau nanya nih Kak. Nah sekarang kita mau bahas materi soal apa sih Kak? Oke, karena hari ini sebagai fasilitator PKBI, jadi aku bawa materi kesehatan mental ke sini hari ini, Atika. Waduh, Sobat Minbi penasaran gak sih apa sih kesehatan mental itu? Langsung aja kita tanya ke narasumber kita. Apa tuh Kak kesehatan mental Kak? Kesehatan mental, sehat mental ya. Ini tuh kondisi di mana seseorang itu sehat mentalnya, bisa bekerja dan juga belajar secara produktif, kemudian juga sadar dengan potensi dirinya, juga kelola emosinya baik gitu, Tika. Oh oke, jadi kalau misalnya kelola emosinya nggak baik itu mentalnya nggak sehat. Waduh, Aduh gimana tuh? disimpulin sendiri ya. Iya, oh gitu ya Sobat Winby. Nah selanjutnya Kak, apa aja sih Kak tanda-tanda kita butuh bantuan nih Kak saat mental kita nggak sehat? Atau sampai di titik mana sih Kak kita kayak marahnya tuh sampai di titik mana Oke. biar kita harus meminta bantuan kesehatan mental Karena gitu. memang ada ya Tika, orang yang hobinya tuh yapping everyday gitu ya kan. Teriak-teriak, marah-marah tiap hari. Tapi apakah dia kesehatan mentalnya terganggu? Nah itu belum tentu Tika. Kita harus ke profesional untuk menentukan itu. Tapi ada beberapa tanda yang bisa kita lihat ya Tika ya. Kalau dia ini ternyata butuh bantuan, itu yang pertama sedih terus menerus, perasaan sedih tiap hari nangis gitu ya. Kemudian juga nggak punya semangat hidup, nggak punya semangat ngapa-ngapain gitu, males, mager gitu. Terus juga kelola emosinya tuh kurang baik, tadi gampang marah. Nah itu dia perlu tapi cek dulu ke profesional apa bener ya, atau memang karena karakternya pemarah aja gitu. Nah terus juga susah tidur, gimana? Tadi malam tidur nggak? Ya tidur sih, cuman ya jangan ditanya jam berapa. Oke, terus juga ngerasa sendiri, terus nggak punya support, nggak ada yang nemenin gitu. Nah, itu juga jadi tanda-tanda seseorang mentalnya lagi nggak baik-baik aja, Tika. Oke, Kak Atika penasaran nih kalau misalnya soal self diagnosis itu gimana sih? Wow, self-diagnose ya. Ini sering banget dilakuin sama anak-anak zaman sekarang, karena memang di tengah stimulus informasi yang luar biasa ini ya Tika ya, kita tuh gampang banget tinggal searching Google, aku lagi begini. Lalu didiagnosis sama Google kanker perut. Aduh, ngeri. Padahal cuma sakit perut doang gitu ya kan. Nah sama dengan kesehatan mental juga tadi gitu. Aku lagi ngerasa gini gitu ya kan. Terus langsung cek Google BPD langsung ya. Langsung bipolar gitu ya kan. Padahal self diagnose ini tuh bahaya ya pastinya. Karena kalau misalnya tidak tepat diagnosisnya, nanti juga dapat penanganan dan dapat apa-apa yang tidak tepat gitu. Nah, memang baiknya itu langsung ke profesional aja sih kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut soal diri kita. Oke, biar nggak membahayakan diri sendiri juga ya, Kak. Betul. Gimana kalau misalnya nanti salah minum obat? Waduh, Waduh, bahaya ya. bahaya kan? Nah, Kak, kalau misalnya soal curhat sama temen nih, Kak, gimana tuh? Penting banget. Kita harus punya Waduh. teman buat curhat ya. Memang salah satu jalan untuk melepas stres itu adalah dirilis ya. Ya, caranya salah satunya dengan curhat sama teman. Tapi ingat Tika, nggak semua teman itu suportif, nggak semua teman itu adalah pendengar yang baik. Ada juga beberapa teman yang kalau misalnya kita curhatin Tika, bukannya dia kasih saran atau mendengar dengan baik gitu ya, dia malah mending-mendingin. Waduh, agak nggak nyaman ya. Bener, Allah kamu gitu doang, mending aku mah. Nah, kacau ya. Kacau. Nah, jadi memang lagi-lagi kalau misalnya pengen dapat support yang baik gitu ya kan,
temen pilih dulu deh, temennya dilihat-lihat dulu, ini temennya bisa dengerin cerita apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kamu berada di lingkungan yang tidak suportif, tidak ada yang bisa mendengarkan cerita kamu, jangan khawatir. Sekarang banyak banget kesempatan kita untuk dapat support gitu ya. Salah satunya dari sekolah sudah menyediakan konselor, ada guru BK ya. Nah kalau misalnya juga ternyata guru konselor di sekolah kurang suportif gitu ya, dari PKBI sendiri juga ada loh konselornya ya kan. Iya dong. Nah, nah teman-teman tuh bisa curhat di konselor PKBI dan cek aja langsung Instagramnya gimana caranya, gratis lagi. Iya nggak? Iya nggak? Iya, bener banget nih Sobat Winbi. Oke. Bisa banget. Oke Kak Jiah, tadi Mhm. kan udah dibahas nih mengenai bisa sih curhat sama teman tapi Mhm. dilihat-lihat temennya. Oke. Kalau udah terlanjur curhat Kak, tapi temennya malah bocor. Nah, gimana tuh? Waduh, ini dia. Ini nih jadi salah satu penyebab kita kesehatan mentalnya terganggu. Karena ada rahasia kita yang bocor, kemudian mungkin ada perasaan malu yang kita terima gitu ya kan. Gimana solusinya? Yang pertama kali tuh kita harus sadar dulu, ya ini sudah terjadi, mau gimana lagi gitu ya kan. Kemudian yang kedua kita terima dulu nih kondisi dan perasaan seperti ini gitu ya kan. Terus baru deh pelan-pelan kita pikirin gimana solusinya. Apakah kita perlu klarifikasi terkait masalah tersebut gitu ya kan. Kemudian kalau misalnya sudah klarifikasi tapi badainya tidak berlalu juga, balik lagi kita butuh bantuan profesional. Kayaknya jasa di Indonesia ini cukup banyak ya untuk bantuan-bantuan profesional. Oke, baik. Terima Mhm. kasih Kak Jiah. Selanjutnya itu ada nggak sih Kak cara-cara simple yang bisa bantu kita nih untuk menjaga kesehatan mental kita di hari-hari biasa gitu. Yang Nah, simple-simple aja. ya itu dia ya. Karena memang sebelum ke profesional, kita itu punya banyak cara tahu yang sebenarnya bisa bantu banget untuk kesehatan mental kita ya. Produktif, itu yang pertama. Produktif dalam artian yang bukan toxic productivity ya. Oh Kita iya. juga harus tahu nih kapan saatnya kita istirahat, terus juga kapan saatnya kita belajar. Belajar dalam artian tuh apa aja tuh kita pengen tahu, kita belajar, kita cari tahu gitu. Cari kegiatan-kegiatan positif Tika. Terus olahraga, kayaknya ini olahraga juga bantu banget ya. Karena olahraga ini salah satu aktivitas yang ngerilis emosi kita, hormon stres juga gitu ya kan. Nah kalau misalnya olahraga kita tuh bagus dan teratur Sobat Minbi, kayaknya bakal jarang stres deh. Tapi kalau misalnya ternyata dari Sobat Minbi ini punya kesibukan yang luar biasa banyak, nggak bisa olahraga dan produktif juga terganggu karena mungkin pekerjaan dan kuliahnya gitu ya. Journaling coba. Journaling nih kalau bahasa zaman dulunya Dear Diary, curhat ke Iya. diary ya. Nah ini juga bantu banget Tika, setuju nggak? Setuju dong. Hmm, Karena kan kita meluapkan emosi di Yap, sini ya Kak. betul. Oke. Kak kalau misalnya kita nggak boleh self diagnose, tapi kita juga takut nih cari bantuan ke orang lain, takut bocor ataupun takut lain-lain banyak ketakutannya, itu gimana tuh Kak? Wah, udah pasti self diagnose itu tidak boleh ya teman-teman. Kalau misalnya masih ada perasaan takut untuk minta bantuan orang lain, minta bantuan seseorang yang lebih profesional, nggak perlu takut. Kayaknya kalau misalnya sosok tersebut profesional ya, tidak akan kamu terima judging apapun dari dia kok. Jadi tenang aja, nggak usah takut. Iya juga nih Mhm. Sobat Minbi, kita nggak boleh takut soal yang seperti itu karena kesehatan mental kita terganggu nih. Kalau misalnya dibiarkan bahaya banget ya Kak. Yap, betul. Lebih bahaya self diagnosis, lebih bahaya lagi kita membiarkan kesehatan mental kita seperti itu. Jadi takutnya terjadi hal-hal yang tidak kita Diinginkan. inginkan seperti itu. Nah kalau misalnya sekarang Kak, kita kan ada di zaman yang media sosial, wah gitu kan. Gimana sih soal toksik yang ada di media sosial? Kita lihat tiap hari hal-hal toksik. Waduh. Itu sengaruh apa dengan kesehatan mental kita? Waduh, itu juga berpengaruh ya lagi-lagi. Sekarang udah serba mudah informasi. Nah, di tengah kemudahan informasi ini banyak banget informasi yang kita nggak bisa saring apakah ini positif atau negatif gitu ya kan. Dan ini mempengaruhi kesehatan mental kita banget Atika. Jangan salah ya, pribadi seseorang itu bisa terbentuk karena apa-apa yang dia lihat dan dia tonton di media sosial, Sobat Minbi. Nah, jadi gimana caranya supaya kita nggak terpengaruh sama dampak negatif dari sosial media? Kurasi. Apa yang kamu tonton itu dikurasi, Sobat Minbi. Jadi
jangan semua berita-berita hoax itu di-like gitu ya kan. Kalaupun misalnya kamu lagi panas banget nih sama mungkin berita politik di Indonesia yang saat ini kurang baik gitu ya kan, Mm-mm. nggak apa-apa banget kok kamu tuh sosmed detox sebutannya ya. Mm-mm. Coba istirahat dulu selama mungkin 3 hari kalau nggak kuat ya, 7 Mm-mm. hari kalau kuat, kalau lebih kuat lagi sebulan deh gitu ya. Nggak buka Oke. sosmed sama sekali, tapi kayaknya susah karena sekarang kerjaan semua di sosmed ya. Iya juga Nah, sih Kak. pokoknya sosmed detox, kamu penting banget tuh ngelakuin itu supaya Menetralkan pikiran. betul banget, supaya netral lagi pikiran kamu. Balik lagi itu yang pertama, kurasi apa yang kamu tonton. Karena biasanya apa yang kita like itu yang akan terus muncul kan di beranda. Jadi kalau misalnya ada lihat postingan yang mengganggu kesehatan mental kamu, jangan di like. Oke. Thank you banget nih Kak Jiah buat jawabannya. Terus gimana sih Kak cara kita bantu teman kita yang lagi struggling soal Mhm. kesehatan mentalnya Kak? Oke, aku punya satu kalimat mungkin ya untuk kita semua. Kadang seseorang itu sudah tahu solusi dari masalahnya, dia cuma butuh didengar. Oh. Jadi kita perlu jadi pendengar yang baik gitu ya. Kalau misalkan teman kita ini butuh saran, baru deh kita kasih saran. Tapi kalau misalnya dia nggak minta saran, kita tuh dengerin mereka juga nggak apa-apa tahu. Itu juga bantu banget. Iya, itu bantu meringankan perasaan mereka ya Kak Betul. Jiah. Oke, kalau misalnya kita lagi strugglingnya soal kesehatan mental, udah berobat dan lain sebagainya, cara kita agar bisa melanjutkan hidup dan maksudnya agar hati kita tenang itu gimana sih Kak? Padahal Oke. kita udah konseling nih ke Mhm. yang profesional dan lain sebagainya, tapi tetap nggak tenang. Sebenarnya hal sesimpel apa sih yang harus kita lakuin gitu? Oke, waduh, ini kalau ini kita jadi panjang nih nanti nih. Iya lagi. Nah, kadang kita sudah coba cari bantuan ke orang yang lebih profesional, kemudian kita sudah coba juga curhat ke teman-teman, tapi ternyata tidak ditemukan ketenangan itu gitu ya. Cuman satu deh, kunci dari menjalani hidup ini adalah menerima. Oh. Orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa menerima masa lalunya, kemudian orang yang bisa bersyukur atas apa yang dia punya sekarang, dan orang yang bisa menyusun masa depannya. Dalam artian dia temukan lagi nih, tujuan dia di masa depan apa? Punya cita-cita, gitu sederhananya. Oke. Jadi harus tahu tujuannya kemana. Bener, Gitu. terima masa lalu, terima apapun yang terjadi di masa lalu, bersyukur sama apa yang terjadi di masa sekarang, susun masa depan. Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir buat Oke. narasumber kece kita pada hari ini. Pesan Kak Jiah buat remaja di luar sana mengenai kesehatan mental apa tuh Kak? Oke, siap. Karena memang di usia remaja itu adalah usia rebel-rebelnya kita ya, usia memberontaknya. Kita tuh merasa kayak dunia ini nggak adil dan nggak berpihak sama kita. Bahkan orang tua kita pun kita lawan. Kayaknya semua remaja pernah diusir, itu aku setuju ya. Oke, nah pertama itu perasaan yang wajar karena memang masa transisi dari remaja ke dewasa itu kita mencari jati diri kita. Sebenarnya kita nih maunya apa, tujuannya apa gitu ya kan. Nah tapi kalau misalkan kamu ternyata sudah di tahap yang emosinya sangat meledak-ledak dan tidak bisa terkendalikan lagi, dan kamu sadar ya, kamu bisa segera cari bantuan profesional. Tapi kalau misalnya kamu lihat teman kamu yang seperti ini dan teman kamu ini nggak sadar, kamu juga punya kewajiban untuk membantu dia, Sobat Binbi. Oke, terima kasih kepada narasumber kece kita pada kali ini telah memberikan materi mengenai kesehatan mental nih Sobat Minbi. Nah Sobat Minbi, kita kembali lagi di episode selanjutnya yang tentu saja dengan narasumber-narasumber yang sangat-sangat kece badai. Selanjutnya jangan lupa teman-teman like, comment, and share podcast pada episode kali ini. Sampai jumpa di podcast katanya selanjutnya. Dadah!